Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rahman dari kelas TPC 2022. Sedikit saya ingin membahas tentang besaran gelombang F5. Yang pertama ada abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang umumnya itu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, dan periode dan kecepatan rambat gelombang. Kata kunci gelombang, amplitudo, panjang gelombang dan frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Bab 1 ada latar belakang. Salah satu pengetahuan dalam fisika yang dapat kita temui sehari-hari adalah gelombang. Gelombang merupakan suatu sistem kerja yang memanfaatkan getaran yang merambat pada suatu benda atau media lainnya. Gelombang menciptakan suatu benda yang disebut bukit atau dan lembah. Untuk memahami pentingnya gelombang dalam dunia modern, marilah kita perhatikan industri musik. Setiap bulan musik yang ada kita dengar, mulai dari dimainkan oleh sebuah band, rock pop di lapangan parkir hingga konserto paling anggun yang ada dengar melalui internet, bergantung pada gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh si pemain musik yang terdapat oleh di telinga pendengar. Di antara proses pembangkitan penangkapan gelombang ini, informasi yang dibawa oleh gelombang boleh dijadikan harus dipancarkan dan direkam kemudian diproduksi. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep dasar perambatan gelombang, yang kedua mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, ketiga menganalisis besaran-besaran gelombang, keempat permasalahan bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Teori dasar yang pertama adalah gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Dengan kata lain, gelombang dapat terjadi karena adanya energi yang merambat. Misalnya, air yang mulainya diam, jika diberi getaran pada satu titik, maka getaran itu akan merambat ke sekitar dan kita sebut dengan gelombang. Jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, adalah gelombang yang memperlakukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang tali, medium zat padat atau tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dan perambatannya. Contohnya seperti gelombang cahaya dan gelombang radio. Metodologi flowchart, yang pertama ada start, yang kedua mempersiapkan alat, ketiga mengatur alat menjadi isolate no end, keempat mengatur amplitudo dan frekuensi pada simulasi, yang kelima menampilkan rules dan reference length, selanjutnya mengatur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, selanjutnya memperoleh data dari hasil percobaan praktikum, selanjutnya menganalisis panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan, selanjutnya melakukan perhitungan menggunakan data yang diperoleh oleh telah dianalisis, selanjutnya menyusun kesimpulan, penjelasan, dan saran dalam hasil eksperimen pada praktikum besaran gelombang. Selanjutnya ada alat, pertama pen, komputer atau laptop, kemudian alat tulis dan buku. Prosedur kerja, yang pertama buka simulasi pad, kedua atur simulasi menjadi isolate, ketiga atur simulasi menjadi non-end, keempat atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. Yang kelima atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Ketujuh hitung banyak gelombang yang terjadi. Kedelapan hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Yang kemudian selanjutnya pengolahan data, satu mengatur amplitude di 5,0 damping pada non, kedua mengaktifkan outlet dan enrollment dan rules, ketiga masukkan nilai frekuensi yang ingin diuji lalu jalannya simulasi, kemudian memastikan gelombang saat titik hijau di menyentuh garis tengah pada simbol garis. Yang keempat mencatat panjang gelombang menggunakan penggaris sebagai perbandingan. Yang keempat ada analisis data dan pembahasan. Di sini bisa dilihat analisis datanya diperoleh dengan F seperti di tabel. Kemudian ini grafik pertama, kedua, grafik ketiga dan keempat, grafik kelima. Ini perhitungannya, itu tabel
tabelnya. Pembahasan dari hubungan grafik frekuensi dan panjang gelombang terlihat bahwa besaran frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kemudian dari hubungan grafik panjang gelombang dan kecepatan gelombang dijelaskan bahwa semakin besar semakin panjang gelombang kecepatannya tidak berubah akan tetap menjadi gelombang banding lurus. Kemudian dari hubungan grafik antara periode dan frekuensi dengan kecepatan gelombang dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan periode yang kecepatan berbanding lurus. Kemudian dari hubungan grafik dan periode dan panjang gelombang dapat dilihat semakin besar pula panjang gelombang jika bahwa T dan lambda berbanding lurus. Kemudian pada tampilan analisis data kita mendapatkan hasil dari panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatan gelombang. Dengan mengetahui hasil dari frekuensi tersebut, mendapatkan hasil dari panjang gelombang, periode, kecepatan gelombang, dan frekuensi tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus fisika sinusoida. Terakhir 25 kesimpulan dasaran. Kesimpulan yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan cepat rambat gelombang dengan cara mengalirkan lambda dengan frekuensi. Lambda dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat rambat gelombang. Kedua, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang maka semakin rendah frekuensinya. Yang ketiga, panjang gelombang adalah frekuensi besaran berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang berbanding lurus dengan periode, yang mana artinya semakin besar panjang gelombang maka semakin besar pula periode gelombangnya. Saran 1. Sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Yang kedua, teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui dasar panjang gelombang. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam praktikum yang dilakukan dengan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.